Jadi pada pagi hari ini mungkin lebih pada kita ingin berbagi tentang apa salah satu unit bisnis yang sedang coba kita kembangkan di Kode Indonesia. Kode Indonesia itu apa? Kode Indonesia adalah Koperasi Komunitas Desa Indonesia yang sudah berdiri dari 10 November 2021. Jadi Kode Indonesia ini tidak terkait langsung dengan koperasi desa, tetapi Kode Indonesia ini merupakan koperasi primer, anggotanya orang per orang dari kawan-kawan apa yang peduli dengan desa dan punya semangat membangun dari desa dengan cara berkoperasi yang sebenarnya. Kenapa ada kata berkoperasi yang sebenarnya? Karena memang ada bagian dari prinsip-prinsip koperasi yang pada saat kita mendirikan, kita melihat ada prinsip-prinsip koperasi yang tidak dijalankan dengan sebenarnya. Dan kemudian ketika sekarang ada koperasi desa, memang menjadi ruang untuk bisa kita memper, memperbincangkan atau mungkin apa ya mengkritisi apakah memang koperasi desa ini berkoperasi yang sebenarnya atau enggak dan seterusnya. Ini cerita yang lain mungkin tidak di forum kali ini. Oke, kita ke bicara tentang laris. Laris itu apa? Sebenarnya awal kita dulu apa di komunitas desa Indonesia, Kode Indonesia, kita mengembangkan satu platform aplikasi untuk transportasi online atau ojek online itu dengan nama Bendi. Kemudian ada satu proses di mana kita mengajak kawan-kawan yang apa bisa untuk berpartisipasi, sepertinya agak agak apa agak kurang menarik sehingga kemudian agak tiarap sebentar lari apa Bendi kemudian terpikirlah tentang perkembangan-perkembangan selanjutnya terpikir tentang bagaimana ada inspirasi dari salah satu kawan tentang bagaimana Taobao di Cina itu luar biasa sebagai marketplace lokal dan kemudian apa kita melihat isu yang kemarin sempat hit adalah tentang nasib kawan-kawan mitra dari apa ojek online. Jadi ternyata ada potongan yang sangat luar biasa dari teman-teman mitra ojek online itu sampai 25% yang punya apa yang punya tenan atau menjadi mitra yang jualan makanan atau apapun itu ternyata potongannya juga lumayan besar 25 sampai 30% kalau nggak salah. Sehingga di beberapa tempat mereka apa menaikkan harga ketika di aplikasi. Jadi itu yang kemudian kita coba cermati apa ini yang apa coba kita memberikan solusi alternatif. Nah, dari situ kemudian kita cari tahu itu apa. Tahu itu kalau dalam bahasa bebasnya adalah apa harta karun. Jadi mencari harta karun. Jadi Taubo itu ada istilahnya ya semacam penamaan untuk harta karun itu pencarian harta karun itu dengan nama Taubo. Dalam perenungan itu kemudian terpikir apa ini nama yang mungkin apa terkoneksi dengan apa masyarakat ini gampang memahami tetapi kemudian apa enak untuk menyampaikan pesan. Kalau Tobo itu lebih pada ladang harta karun, maka kemudian jadi kepikiran apa apa nama yang mungkin kita bisa pilih. Kemudian terinspirasilah dari itu kita berpikir laris. Laris itu satu sisi dalam bahasa Jawa itu adalah laku gitu kan. Tetapi ketika kemudian laris itu
belakangnya eh, pakai Z, ini akan jadi beda, gitu kan. Pembedanya di situ. Laris itu kita ambil kependekan dari ladang rezeki. Jadi Laris ini kita harapkan menjadi satu platform aplikasi untuk menjadikan ladang rezeki. Nah, karena memang orientasi kita pada penguatan ekonomi lokal, maka kemudian kita berpikir tentang bagaimana mensinergikan para pihak. Kenapa, kenapa berpikir mensinergikan para pihak? Karena memang tahun ini kita sedang mencoba mematangkan satu konsep di mana Koperasi Kode Indonesia yang awalnya adalah Koperasi Primer Nasional, kami berpikir untuk kemudian merubah sistem sistem koperasi yang tadinya adalah koperasi primer nasional. Kami berpikir untuk mengembangkan ini menjadi koperasi multi pihak. Jadi akan ada para pihak di dalam koperasi itu. Jadi kalau koperasi primer anggotanya adalah orang per orang. Artinya Cak Itong punya satu suara, Mas Panudi satu suara, saya satu suara, kawan-kawan satu suara. Pada saat rapat anggota, maka kemudian akan kebayang ketika ini akan menjadi koperasi yang sangat besar. Taruh kata nih kita punya anggota 10.000 atau kita punya anggota 50.000. Itu akan menjadi satu kesulitan tersendiri untuk kemudian bagaimana melakukan proses rapat anggota. Apalagi kita tersebar di seluruh Indonesia. Kalau koperasi desa mungkin menjadi gampang karena tinggal ngumpul di balai kelurahan udah selesai, balai balai desa udah selesai. Nah, tapi ini beda. Itulah yang kemudian menjadi dasar kita untuk bagaimana mengembangkan atau merebranding Bendi menjadi laris, tetapi dengan konsepsi-konsepsi yang coba kita lebih perbarui. Dan karena kita juga sudah mencoba mengembangkan rumah BUMDes kemarin, maka menurut kami ya ini menjadi bagian yang modal sosialnya atau modal komunitasnya udah dapat. Ekosistem yang kita bangun, ekosistem ekonomi desa itu sudah kita mulai dengan apa rumah BUMDes. Jadi dari sanalah kemudian kepikiran untuk bagaimana ini kita bisa rebranding, relaunching untuk kemudian ini bisa menjadi kemanfaatan untuk kawan-kawan semua. Nah, memang ada bagian-bagian yang kemudian kita perlu berproses. Perlu berproses dalam artian bahwa hari ini aplikasi itu ketika akan dirilis di Google Play itu ada satu proses yang disebut sebagai pengujian tertutup. Jadi aplikasi ini perlu dilakukan pengujian tetapi secara tertutup sebelum Google mengizinkan untuk kemudian itu dipublish. Karena memang mungkin kebijakan-kebijakan sebelumnya publish di App Store itu kan gampang. Nah sekarang udah tidak segampang itu, dia melakukan pengecekan yang lebih rigid untuk kemudian sebelum aplikasi itu dirilis. Nah, posisi kita saat ini secara platform aplikasi kita sudah siap untuk dilakukan pengujian tertutup. Nah, pengujian tertutup ini kita membutuhkan orang-orang yang siap untuk menjadi penguji. Sebenarnya kalau sekedar pensiasatan ya gampang saja. Artinya kita bikin berapa akun beberapa akun Gmail, kemudian kemudian mencoba mendownload dan didaftarkan sebagai penguji tertutup ya bisa saja, tapi kita berpikir karena memang semangat kita ini pengen berkooperasi yang sebenarnya ya kita mencoba untuk dari awal mengajak kawan-kawan. Nah, siapa yang nanti terlibat di sana, kemudian apresiasi apa dan seterusnya, itu bagian yang nanti kita akan apa perbincangan lebih dalam. Setidaknya mereka-mereka yang menjadi penguji itu pasti akan mendapatkan privilege untuk
kemudian terhadap bisnis ini. Setidaknya itu yang kita bayangkan. Oke. Jadi, Mas Kelaris, Ladang Rezeki. Jadi kalau dari logonya ada ketahuan bahwa ini adalah apa keranjang belanja dan ada rodanya. Jadi ini bagian dari transportasi dan apa 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 transaksi. Nah, ide dari Laris ini semangatnya adalah visinya adalah kedaulatan ekonomi desa berbasis teknologi digital yang inklusif, mandiri, dan berkeadilan. Kenapa inklusif? Karena ini terbuka siapa saja untuk kemudian bisa bergabung. Kemudian kenapa mandiri ya? Karena ini akan kita jadikan sebagai platform yang dimiliki bersama-sama, yang kemudian masing-masing pihak punya tanggung jawab untuk pengelolaannya secara khusus, kemudian berkeadilan. Kenapa berkeadilan? Karena konsepsi kita lebih pada berbagi manfaat, tetapi tidak memberatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, misi kita memberdayakan pengusaha di desa, memperluas akses pasar, logistik komunitas, menciptakan lapangan kerja lokal, menghubungkan ekosistem ekonomi desa secara digital. Laris adalah aplikasi digital pemberdayaan ekonomi melalui layanan marketplace produk desa, kemudian kurir lokal dan transportasi online, juga jasa layanan antar jemput pemesanan dan pemesanan dari jasa komunitas. Jadi sangat mungkin ketika secara digital pelayanan di pelayanan KTP mamanya atau pelayanan surat menyurat, kemudian ada yang butuh secara fisiknya, ya bisa juga kemudian menggunakan platform Laris ini untuk kemudian menggunakan jasa layanan untuk mengambil surat di kantor desa atau mungkin belanja ke apotek desa, umpama seperti koperasi sudah ada dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi belanja-belanja mungkin untuk yang tidak punya waktu atau mungkin sibuk itu bisa kemudian menggunakan jasa layanan layanan antar yang ada di sini. Mengintegrasikan potensi desa dalam satu platform digital yang pro rakyat. Mungkin bahasanya ini terlalu tinggi ya pro rakyat, tetapi sebenarnya bukan dalam konteks kemudian ini bahasa-bahasa langit, tetapi ya memang ini ruang yang sangat terbuka untuk kita kembangkan uh, pemanfaatannya untuk masyarakat di desa. Nah, di dalam Laris ini ada beberapa akun, adalah akun pengguna. Akun pengguna itu dari pengusaha, mungkin yang punya warung nasi atau warung perkataan ini tukang rujak gitu kan. Kemudian ada kurir atau supir dan kemudian ada pelanggan. Nah, disinilah lingkaran itu saya pikir kawan-kawan juga sudah sangat paham karena sekarang kan ada beberapa platform ya tentang itu ya. Kemudian layanannya ada produk, ada jasa, ada transportasi. Jadi jasa ini bisa saja mungkin jasa pembuatan apa atau taruh kata nih mencari tukang pijat gitu kan. Nah, tukang pijatnya ada mungkin kalau sementara ini ada yang kemudian mencari karena udah tahu kemudian tinggal telepon. Tapi ada juga yang kita nggak pernah membayangkan bahwa kita butuh tukang pijat urut karena kesleo atau kecetit atau jatuh atau apa sehingga butuh tukang urut. Mungkin ya kemarin-kemarin lebih pada kemudian cari tahu nih siapa yang bisa untuk ini dan seterusnya. Tapi dengan aplikasi ini ketika mereka meregistrasi atau mendaftarkan sebagai pengusahanya atau penyedia jasanya tukang pijat maka kemudian bisa dicari menggunakan aplikasi. Kemudian fitur yang lain ini berbasis GPS real time. Jadi ketika perjalanan sampai di mana dan seterusnya itu bisa terpantau. Nah, ini yang akan membedakan kita dengan platform yang lain. Kalau yang lain kemarin
kita lihat adalah semua kemudian terkoneksi dengan e-wallet. Artinya, taruh kata, memang ada opsi tunai, tapi kemudian ada juga opsi e-wallet. Nah, kita lebih mendorong untuk pembayaran dengan dua metode. Satu kris, satu tunai. Kris itu taruh kata gini, umpama nih orang-orang pada tidak punya uang cash gitu kan. Maka ketika pakai jasa layanan antar ojek, umpamanya, cara bayar dia kalau nggak pakai kris, maka si driver ini tinggal menunjukkan apa krisnya, kemudian yang tidak punya tidak punya cash, tinggal scan barcode bayar berapa udah selesai. Artinya menggeser menggeser tunai ke digital itu dengan menggunakan kris tidak tertanam di aplikasi. Kenapa ini menjadi satu pilihan sampai hari ini kita jadikan pilihan itu? Karena ketika kemudian menggunakan platform e-walletnya, maka ada kebutuhan untuk lebih ada kebutuhan untuk orang-orang yang melakukan handling itu dan kemudian ada perizinan-perizinan yang lebih lebih dalam tentang itu. Nah, kemudian untuk notifikasi dan riwayat ini semua transaksi dari para pengguna ini akan tercatat di aplikasi. Model bisnisnya kayak apa nih Pak D? Model bisnis dari Laris ini yang membedakan adalah kalau yang sekarang beredar ini mungkin ada yang mengembangkan ini di lokalan gitu kan. Ah, fee transaksi karena dia menggunakan semuanya masuk ke e-wallet, maka kemudian dia menggunakan fee transaksi ada yang paling mungkin sampai 10 untuk beberapa yang lokalan itu 10-15%. Kemudian kalau yang nasional itu kita bisa tahu dari pemberitaan-pemberitaan bisa sampai 25-30%. Yang menurut saya ini cukup memberatkan. Bayangkan ketika orang mendapatkan jasa untuk kemudian apa pengantaran pengantaran atau mendapatkan jasa untuk dia mengantar orang gitu kan, mengantar anak sekolah umpamanya. Di tagihan konsumen itu 25.000. Ketika diterima oleh driver 25 dikurangi 30%, kan udah kebayang itu lumayan besar tuh. Nah, kalau sehari, anggap kata ada 25%. Kalau sehari dia bisa mendapatkan nilai transaksi 100.000, kan berarti udah 25.000 sendiri di apa, harus dipotong oleh aplikasi. Nah, sementara ketika kemudian dia sebulan ini kerja 20 hari, udah kebayang 25.000 kali 20 udah 500.000 sendiri hanya untuk kemudian bayar ke ke aplikasi. 500.000 kan angka yang lumayan juga, artinya ketika mungkin itu apa untuk belanja aja udah dapat beras berapa kilo dan seterusnya kan gitu. Nah, ini yang kita coba apa bahasa tadi pro rakyat itu ya dengan kita tidak membebani, tidak melakukan penghisapan lah. Kalau bahasanya Caitong kan kayak gitu. Jadi tidak melakukan penghisapan. Artinya kalau bahasanya Mahatma Gandhi itu eh, adalah dosa sosial. Ketika kita tidak berkeringat dan kemudian kita mendapatkan upah atau mendapatkan uang dari situ. Nah, kita mencoba untuk ya kita aplikasi ini perlu dipelihara ya, perlu ada effort ya, berkeringat ya, tetapi ya tidak kemudian semena-mena kira-kira kayak gitu. Dan konsepnya nanti adalah iuran bulanan untuk pengguna. Pengguna dalam hal ini adalah pengusahanya dan driver. Jadi untuk bisa tetap aktif nanti tukang tukang rujak umpamanya itu dia beriurnya berapa tiap bulan dan seterusnya itu pasti kita berpikir untuk tidak memberatkan. Kemudian dana iuran itu buat apa? Dana iuran itu untuk operasional aplikasi dan pengembangan layanan komunitas. Nah, ini bagian-bagian kemanfaatan yang kita coba lihat bahwa tentang bagaimana akses pasar jadi lebih luas,
Taruh kata nih saya hitung di rumah pengen apa, pengen apa, pengen jajanan tertentu gitu kan. Kadang-kadang karena si ibunya penjual ini jadwal bukanya nggak jelas, karena ada kekhawatiran apa, kekhawatiran buka atau enggak. Nah, dengan cara ini maka kemudian apa akan ternotifikasi orang apa orang kan bisa melihat oh, bahwa ini apa sekarang buka berarti tinggal pesen tanpa harus effort ke sana ngantri dan seterusnya. Nah kemudian mengurangi pengangguran lokal ini sih sebenarnya lebih pada mungkin pengangguran tertutup ya artinya pengangguran tidak kentara. Taruh kata ada orang yang hari-hari sepertinya sibuk tapi tidak menghasilkan apapun gitu kan. Atau kemudian di ru- apa jam-jam khusus dia memang tidak ada kegiatan sementara dia punya motor. Nah, ini bagian yang kemudian bisa terkoneksi menjadi driver untuk kemudian taruh kata oh, mau berangkat ke kantor atau apa berangkat ke tempat kerja kemudian aplikasinya dihidupin siapa tahu ada tetangga yang mau ikut barengan jalan. Ketika mungkin yang kemarin-kemarin kalau ikut barengan jalan itu konsepnya nunut satu sisi kadang yang ditumpangi itu merasa nggak nyaman, yang numpang juga mungkin berasa nggak enak dan seterusnya. Ya dengan cara seperti ini kan bisa saja kalau yang akan numpang itu memang ada ongkos ya dia tinggal cari aja yang kebetulan searah dia bisa bisa ambil dan seterusnya kira-kira seperti itu. Kemudian penguatan soliditas apa solidaritas ekonomi setidaknya dengan cara-cara seperti ini ya peran bagaimana kita memberikan mempromosikan produk-produk dari apa mereka-mereka yang masih baru dan seterusnya nanti juga dilakukan kemudian distribusi logistik untuk program sosial. Jadi mungkin seperti yang kemarin-kemarin mungkin kalau apa bantuan itu kemudian apa orang-orang yang akan mendapatkan bantuan itu suruh datang nih ke kantor desa kemudian ngantri dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini bisa saja apa proses bantuan itu diantarkan kemudian bebannya nanti menjadi ada biaya pengantaran tetapi sekaligus memastikan ini terkirim nanti akan ada notifikasi atau akan ada pelaporan-pelaporan itu bagian-bagian yang nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Nah, integrasi kelembagaan apa saja ini lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Jadi setidaknya ada tiga ya, ada tiga kelembagaan yang ada di dalam Laris ini. Satu Kode Indonesia, Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Ini apa ibarat kata sebagai inisiator dan kemudian nantinya kalau perlu ada mitra pelatihan dan membuat standar operasional prosedur dan seterusnya. Kemudian BUMDes dan pemerintah desa. Kenapa BUMDes? Karena ketika kemudian kita apa memberikan layanan jasa, yang menjadi penting kan adalah kualitas layanan. Kualitas layanan ini menjadi penting. Kualitas layanan menjadi penting, maka perlu ada quality controlnya kan kira-kira seperti itu. Nah, quality control inilah yang kemudian kita harapkan dengan lokalitas tadi yang memastikan bahwa oh nama ini memang benar, oh motornya ini benar, kemudian oh karakternya ini memang baik dan seterusnya. Itu verifikasi atau validasinya dari teman-teman BUMDes. Nah, kemudian ketika apa tempat-tempat yang akan melakukan penjualan melalui aplikasi, maka yang melakukan quality control adalah teman-teman dari BUMDes. Oke, ini layak, oke, ini boleh dan seterusnya. Ketika kemudian ada komplain, handling komplainnya, kalau kata nih, oh ratingnya kok di rating jelek dan seterusnya. Ini nanti peran BUMDes untuk melakukan pembinaan. Jadi menyampaikan ke toko, umpamanya atau ke warung,
Jadi apa beberapa kali pada komplain ki rujak sampean ora standar umpamanya. Atau ternyata ada buah-buah yang potongannya kurang bersih dan seterusnya. Inilah bagian dari peran BUMDes di sana. Kemudian pemerintah desa ini lebih pada fasilitator atau memfasilitasi mungkin kalau memang ada artinya gini ya. Kan bisa jadi ada sekarang sudah ada nih ojek online dan seterusnya. Atau sekarang sudah ada ojek pangkalan dan seterusnya. Nah ini bagaimana pemerintah desa memfasilitasi untuk kemudian platform ini bisa berjalan dengan kemudian tidak berseteru atau tidak ada keributan dengan teman-teman dari ojek pangkalan umpamanya. Kira-kira itu. Nah, kemudian nanti rencana pengembangannya kita akan kita juga sudah mulai menjajaki kemarin kebetulan Kode Indonesia sebagai superagen dari 46 maka ada potensi untuk kemudian ada modul-modul pinjaman mikro nih ke mungkin ini bukan ke koperasi atau mungkin bisa juga ke anggota-anggota kita. Karena kemarin salah satunya yang saya bisa sampaikan ketika apa kredit usaha rakyat itu bisa melalui agen 46. Kita kebetulan super agen 46, jadi teman-teman bisa mengembangkan agen 46 melalui jaringan Kode Indonesia dan kemudian agen 46 ini bisa menjadi tempat rujukan untuk ketika akan melakukan pinjaman. Bahkan agen 46 juga kemarin kita sedang prepare untuk mendiskusikan supaya agen 46 ini mendapatkan fasilitasi pinjaman. Kemudian e-learning untuk pengusaha, artinya kita akan mencoba memberikan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman pengusaha, apa, kalau kata tenan-tenan yang ada di situ, yaitu dengan mungkin edukasi bagaimana packing, bagaimana higienis, apa, bagaimana kemudian mengatur pelayanan pesanan dan seterusnya. Kemudian mungkin ada yang mungkin sangat mungkin juga kita kembangkan sistem reward sosial ya. Jadi seperti pengantaran untuk lansia atau mungkin untuk pengantaran khusus untuk ibu-ibu yang kemudian ingin apa memeriksakan kontrol kehamilan atau mengantarkan anaknya apa apa cek atau imunisasi dan seterusnya nanti itu ketika ini sudah berjalan bisa jadi menjadi reward nih kalau kalau kamu mau nganter kalau kamu mau periksa kehamilan maka pakai laris ini gratis semuanya. Ini bagian-bagian yang coba kita kembangkan. Nah, sampai ke arah bagaimana ekspor produk. Nah, ini kita juga kemarin sudah berdiskusi dengan teman-teman dari komunitas ekspor hub untuk kita kembangkan satu forum ya. Jadi forum nanti akan ada satu bisnis coaching laris. Jadi bisnis coaching laris ini lebih pada bagaimana mengembangkan bisnis termasuk bisnis-bisnis dari BUMDes. Jadi laris bisnis coaching ini nantinya akan memberikan ruang-ruang pada melihat peluang-peluang yang bisa dikembangkan oleh teman-teman dari sisi bisnis. Nah, kemudian laris bukan sekedar aplikasi, tapi ini sebuah gerakan. Artinya akan terbayang ketika kemudian platform ini berkembang di masing-masing desa, ekosistemnya ada di desa, maka tidak ada lagi duit keluar dari desa. Kalau kata teman-teman mungkin, oh sekarang kamu sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi tertentu dan seterusnya. Saya tidak mengatakan bahwa aplikasi itu nggak baik, nggak. Tapi setidaknya ketika ada potongan fee transaksi, kan masuknya bukan ke desa, bukan ke masyarakat desa, bukan ke badan usaha milik desa, bukan ke Pemdes dan seterusnya. Nah, ketika ini berkembang di satu wilayah desa, maka terbayang bahwa memang akan ada yang keluar dari desa
dalam hal ini mungkin ke kode Indonesia, tapi tidak terlalu material karena akan ada pembagian besarnya lebih ke teman-teman BUMDes dan teman-teman apa pengguna layanan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini agenda apa kita harapkan ini menjadi wujud dari kedaulatan desa karena satu sisi bahwa kalau mungkin kemarin mungkin kawan-kawan sempat mendengar tentang bagaimana 2030 itu Indonesia punah dan seterusnya. Sebenarnya yang terbaca adalah ketika tidak ada kemandirian pangan, ketika ada mandirian energi, ketika tidak ada kemandirian untuk akses apa komunikasi, maka ya memang akan ada kemungkinan hal-hal itu terjadi. Nah, kita coba bayangkan ketika kemudian satu kawasan desa itu kemudian menggunakan satu integrasi sistem koneksi dengan WiFi mamanya atau intranet yang waktu itu sempat kita diskusikan terpasang di semua titik, maka sebenarnya penggunaan aplikasi ini udah nggak perlu akses internet. Ya udah langsung pakai WiFi aja karena kan antar warga di situ dan seterusnya. Ya ini bagian dari kedaulatan desa kedaulatan ekonomi desa yang bisa terjadi teknologi yang memihak kepada masyarakat. Artinya apa? Teknologi yang memihak adalah teknologi yang tidak kemudian hanya menguntungkan mereka-mereka yang berbisnis di bidang teknologi. Artinya bukan hanya menguntungkan pengembangnya yang lebih besar. Sekarang bayangkan kawan-kawan salah satu aplikasi mamanya kita ngomong aja lah Gojek mamanya. Awal Gojek dibangun oleh berapa orang? Teman-teman yang waktu itu merintis sebagai driver yang mau kemudian pakai aplikasi dan seterusnya. Ketika kemudian ini boom menjadi sangat besar, coba kita cari tahu siapa driver Gojek pertama. Yang kemudian pertanyaannya, ketika Gojek sekarang sudah jadi apa, perusahaan yang sangat besar, dia jadi apa? Dia punya saham apa dan seterusnya. Ini sungguh sangat tragis ketika kemudian bagaimana teknologi ini tidak berpihak. Kemudian solidaritas dan apa solidaritas ini adalah fondasi bisnis kita bersama. Jadi tagline yang kita coba bangun, tapi mungkin ini masih sangat mungkin kita lakukan perubahan-perubahan karena memang ini bagian yang sedang kita coba sosialisasikan ke kawan-kawan adalah laris ladang rezeki dari desa oleh desa untuk desa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bahasanya udah kayak bahasa politisi aja ini, bahasanya Cak Itom ini. Jadi itu kira-kira kawan-kawan. Jadi laris itu prinsipnya adalah non-transaction fee. Jadi tidak ada fee transaksi. Yang ada adalah beriur. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan pada kesempatan kali ini. Nah, yang kita harapkan pada forum kali ini adalah kemudian ada ketertarikan teman-teman dari BUMDes untuk kemudian bergabung menjadi mitra kita, bergabung dalam mengembangkan bisnis ini, dan kemudian BUMDes-BUMDes ini tahap awalnya kita kita akan masukkan dalam satu catatan bahwa mereka adalah gabungan dari komunitas yang tertarik untuk mengembangkan dan kemudian lanjutannya adalah kita berharap kawan-kawan bisa mengirimkan data dari orang-orang untuk kemudian menjadi penguji penguji tertutup. Jadi penguji tertutup ini kita harus daftarkan apa alamat emailnya, kemudian masing-masing itu mendownload sesuai dengan link yang kita bagikan dan kemudian minimal mereka menyimpan aplikasi ini selama 14 hari. Artinya selama 14 hari tidak kemudian di-uninstall. Nah, dari situ ada standar jumlah sebagai apa sebagai mitra, sebagai driver dan
sebagai pengguna itu ada standar jumlah yang kita harapkan itu bisa terpenuhi deh. Jadi nantinya bagian lain yang kita berharap ya pada saat hari apa Hari Koperasi Nasional kita bisa sudah benar-benar rilis publish di Play Store dan kemudian sudah bisa mulai digunakan. Kira-kira itu Mas Paludi Caitong informasi yang bisa saya sampaikan. Saya tidak share materi presentasinya karena memang kita lebih pada berharap apa ini ada teman-teman BUMDes yang tertarik kemudian bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan kita untuk kemudian kita ajak menjadi bagian pendiri atau artinya co-founder lah ya. Kalau founder pendirinya mungkin ya suka nggak suka kita harus mengakui bahwa pendirinya adalah Kode Indonesia. Co-founder artinya apa kawan pendiri adalah kawan-kawan dari BUMDes ini. Itu